Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puspita, NIM 22060080021, kelas Farmasi 5A, Universitas Nahdlatul Ulama, Nusa Tenggara Barat. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang saya buat yang berjudul Edukasi Hubungan Antara Pola Hidup Tidak Sehat dengan Peningkatan Insiden Penyakit Asam Lambung pada Masyarakat. Selanjutnya, latar belakang di mana penyakit asam lambung termasuk penyakit reflux gastroesofagil atau GERD merupakan masalah serius yang dihadapi masyarakat di berbagai belahan dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO, prevalensi penyakit asam lambung terus meningkat, terutama di negara-negara berkembang. Penyakit ini tidak hanya menimbulkan gejala yang mengganggu seperti mulas, reflux, asam, dan kesulitan menelan. Namun jika tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan komplikasi serius seperti esofagitis, struktur esofagus, bahkan adenokarsinoma esophagus. Gejala pada penyakit ini juga berdampak pada penurunan kualitas hidup, terutama apabila timbul di malam hari, di mana bisa menyebabkan tidak bisa tidur, penurunan produktivitas, peningkatan kecemasan, dan biaya pengobatan yang tinggi. Kemudian rumusan masalah, di mana yang pertama itu apa saja faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap perkembangan penyakit asam lambung pada masyarakat. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pencegahan dalam mengurangi terjadinya penyakit asam lambung. Kemudian pertanyaan penelitian, di mana yang pertama, bagaimana upaya edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah penyakit asam lambung melalui perubahan pola hidup. Kemudian yang kedua, apa saja faktor-faktor dalam pola hidup tidak sehat yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap perkembangan penyakit asam lambung. Selanjutnya, tujuan penelitian, di mana yang pertama untuk mengetahui upaya edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah penyakit asam lambung melalui perubahan pola hidup. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor pola hidup tidak sehat yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap perkembangan penyakit asam lambung. Kemudian manfaat penelitian, di mana memberikan pemahaman yang lebih baik tentang asam lambung atau GERD, termasuk penyebab dan faktor resiko yang terkait seperti pola makan dan stres yang dapat membantu dalam pencegahan dan pengelolaan penyakit ini. Kemudian yang kedua, data empiris. Penelitian ini menjanjikan daya empiris yang menunjukkan hubungan signifikan antara pola makan yang buruk dan kejadian gastritis yang dapat digunakan oleh profesional kesehatan untuk merancang intervensi yang lebih efektif. Yang ketiga, rekomendasi untuk perbaikan pola makan, yaitu hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada masyarakat tentang pentingnya pola makan yang baik dan mencegah gastritis, seperti menghindari makanan berminyak dan pedas. Yang keempat, kesadaran akan stres, yaitu pentingnya manajemen stres dalam mencegah asam lambung atau GERD, yang dapat mendorong individu untuk lebih memperhatikan kesehatan mental. Selanjutnya, tinjauan pustaka, di mana penyakit asam lambung atau GERD merupakan kondisi di mana asam lambung kembali naik ke esofagus, menyebabkan gejala seperti nyeri ulu hati, regurgitas, dan kesulitan menelan. Kemudian pola hidup tidak sehat mencakup kebiasaan buruk seperti konsumsi makanan tinggi lemak dan gula, kurangnya aktivitas fisik, serta kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Hubungan antara pola hidup dan penyakit asam lambung, beberapa studi menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pola hidup tidak sehat dan peningkatan insiden penyakit asam lambung. Edukasi dan pencegahan kesehatan merupakan strategi penting dalam pencegahan penyakit. Pemahaman tentang faktor risiko dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan pola hidup. Program edukasi mengenai pola makan sehat dan pentingnya aktivitas fisik telah terbukti efektif dalam mengurangi insiden penyakit asam lambung.
Kemudian stres merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Selanjutnya kerangka teori di mana pola hidup tidak sehat, yaitu definisi dan dampak kesehatan. Di mana definisi yaitu kebiasaan buruk, diet tidak seimbang, kemudian dampak kesehatan yaitu hubungan dengan peningkatan resiko berbagai penyakit. Kemudian penyakit asam lambung di mana definisi dan gejala, kemudian faktor resiko. Definisi dan gejala yaitu pengertian GERD atau asam lambung dan gejala umum. Kemudian faktor resikonya pengaruh pola makan. Kemudian hubungan antara pola hidup dan asam lambung. Kemudian hipotesis penelitian, di mana hipotesis 1 utama HI1 terdapat hubungan antara pola makan yang tidak teratur dan prevalensi penyakit emah di kalangan mahasiswa. Kemudian hipotesis kedua yaitu tingkat stres mahasiswa, di mana HO tingkat stres mahasiswa tidak berpengaruh terhadap risiko terjadinya penyakit MAH atau asam lambung. Kemudian H1, tingkat stres mahasiswa berpengaruh terhadap risiko terjadinya penyakit MAH. Kemudian yang ketiga, hipotesis 3, pola tidur, di mana HO pola tidur yang tidak teratur tidak berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit MAH atau asam lambung di kalangan mahasiswa. Selanjutnya kerangka konsep di mana dampak terhadap pasien yang pertama itu menjalani perawatan, kemudian gangguan resiko kesehatan akibat faktor resiko, kemudian perubahan pola hidup dan mengkonsumsi obat. Di mana pasien dengan penyakit asam lambung yaitu dampak penanganan mulai mengatur pola hidup dan obat herbal, di mana efektivitas obat herbal dan menangani penyakit asam lambung. Kemudian desain penelitian, di mana penelitian ini menggunakan desain deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pola hidup tidak sehat dengan peningkatan insiden penyakit asam lambung pada masyarakat, terutama pada remaja, dan dapat mengetahui apa yang dialami masyarakat tentang penyakit asam lambung. Waktu dan tempat penelitian, di mana waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di Desa Dangyang Dusun Jelantik dan dilakukan pada tanggal 16 Januari 2025. Selanjutnya penentuan populasi, di mana penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat terutama pada remaja yang berusia 19 sampai 25 tahun di Kota Jelantik, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Bersedia untuk memberikan informasi tentang pola hidup mereka dan kesehatan lambung. Untuk sampelnya, sampel yang akan diambil terdiri dari 30% yang memenuhi kriteria inklusi dari remaja yang berusia 19 sampai 25 tahun. Untuk teknik samplingnya, penelitian ini menggunakan teknik sampling random sampling, di mana sampling diambil secara acak dari populasi masyarakat yang sudah didiagnosa penyakit asam lambung yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, sehingga setiap individu memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Kriteria inklusi yang pertama itu individu berusia 19 sampai 25 tahun, kemudian yang kedua didiagnosa menderita penyakit asam lambung, yang ketiga bersedia mengikuti seluruh rangkaian penelitian dan memberikan informasi. Kemudian kriteria inklusi, di mana yang pertama individu dengan asam lambung, kemudian yang kedua menderita penyakit kronis yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, contohnya penyakit jantung. Kemudian yang ketiga menggunakan obat tradisional lain secara bersamaan yang dapat aktivitas pengobatan yang diteliti. Selanjutnya hipotesis penelitian, di mana definisi operasional pertama itu asam lambung, suatu kondisi inflamasi pada mukosa lambung yang dapat diukur melalui diagnosa medis dan gejala yang dialami oleh pasien seperti nyeri perut, mual, dan muntah. Kemudian yang kedua, faktor penyebab asam lambung yaitu pola makan tidak sehat, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, tingkat stres, jenis kelamin, dan umur. Kemudian yang ketiga, usia, yaitu usia tertentu 16 sampai 25 tahun.
kemudian 26 sampai 35 tahun, kemudian 36 sampai 45 tahun, kemudian 46 sampai 55 tahun, dan kurang lebihnya 65 tahun. Kemudian yang keempat, pola makan, di mana yaitu didefinisikan sebagai jenis dan frekuensi konsumsi makanan yang dilakukan oleh responden. Selanjutnya alur penelitian, di mana identifikasi populasi dan sampel populasi yaitu remaja yang berusia 19 sampai 25 tahun. Sampelnya yaitu sampel yang akan diambil terdiri dari 30% responden yang memenuhi kriteria inklusi dan remaja yang berusia 19 sampai 25 tahun. Untuk inklusinya yaitu individu yang berusia 19 sampai 25 tahun, sedangkan eksklusinya yaitu menderita penyakit kronis lain yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Yang kedua itu desain penelitian, yaitu menggunakan deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, yaitu frekuensi dan persentase. Untuk variabel bebas yaitu pola makan dan jenis makanan, tingkat stres. Kemudian variabel terikatnya yaitu diagnosa medis dan gejala yang dialami responden. Untuk yang ketiga, prosedur penelitian, di mana tahap 1 itu yaitu dilakukan terhadap masyarakat terutama pada remaja yang berusia 19 sampai 25 tahun. Kemudian tahap kedua yaitu memberikan edukasi yang tepat dan secara rinci tentang pencegahan terjadinya penyakit asam lambung. Tahap ketiga yaitu wawancara responden untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan faktor-faktor yang berhubungan dengan asam lambung. Yang keempat, pengumpulan data, di mana wawancara dan pengisian kuesioner atau untuk data psikologis. Kemudian observasi. Yang keempat itu analisis data, yaitu analisis statistik menggunakan uji Pareto atau uji non parameter atau Wilker untuk membandingkan parameter sebelum dan setelah intervensi. Kemudian yang keenam itu kesimpulan dan pelaporan. Yang pertama yaitu menyimpulkan memberikan edukasi terhadap masyarakat terutama pada remaja yang berusia 19 sampai 25 tahun untuk mencegah terjadinya peningkatan asam lambung dan penyusunan laporan hasil penelitian. Kemudian selanjutnya teknik pengumpulan data, di mana yang pertama kuesioner yaitu pola makan, kemudian jenis makanan, kemudian tingkat stres, kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Kemudian yang kedua itu observasional, kemudian yang ketiga wawancara, kemudian yang keempat dokumentasi. Selanjutnya instrumen yang digunakan, di mana yang pertama itu data demografi yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan, pola makan, tingkat stres, kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol. Kemudian yang kedua, panduan wawancara, dan yang ketiga lembar observasi. Yang keempat, dokumentasi, di mana teknik ini dirancang untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan aspek yang berhubungan dengan asam lambung. Kemudian selanjutnya teknik analisis data, di mana yang pertama analisis deskriptif yaitu deskriptif frekuensi, di mana misalnya jenis kelamin, usia, pola makan. Kemudian yang kedua persentase, yaitu menghitung persentase dari setiap kategori yang memberikan gambaran yang lebih jelas tentang proposal responden. Yang dimana pengelompokan data, penyajian data, dan interpretasi data. Selanjutnya rencana anggaran biaya atau RAB, di mana komponennya yang pertama itu pembuatan dan revisi proposal dengan total biaya 150.000, kemudian perizinan dan administrasi total pembayarannya itu 100.000, kemudian kuesioner dan badan edukasi yaitu total pembayarannya 200.000, kemudian transportasi dan konsumsi, di mana transportasi total biaya 250.000, kemudian konsumsi 750.000, kemudian pengolahan data dengan total biaya 200, kemudian penulisan dengan total biaya 250, penulisan laporan aktif.
Total biayanya 1.900.000. Selanjutnya lini masa penelitian, di mana tahap penelitian yaitu persiapan dengan kegiatan pembuatan dan revisi proposal atau perizinan. Waktu pelaksanaan minggu 1 sampai minggu kedua. Kemudian penyusunan instrumen, di mana penyediaan kuesioner dan bahan edukasi. Waktu pelaksanaannya minggu ketiga. Kemudian pengumpulan data, di mana edukasi masyarakat dan kuesioner, waktu pelaksanaannya minggu 4 sampai minggu kelima. Kemudian analisis data, kegiatan pengolahan dan analisis hasil kuesioner, waktu pelaksanaannya minggu ke-6. Kemudian laporan aktif, di mana penulisan laporan aktif dan penelitian, waktu pelaksanaannya minggu ke-7. Total waktu 7 minggu, kurang lebihnya 2 bulan. Selanjutnya kesimpulan, di mana kesimpulan yaitu pola hidup tidak sehat seperti konsumsi makanan tidak bergizi, kemudian kurang aktivitas fisik, lalu merokok, dan stres berlebih mempunyai kontribusi signifikan terhadap peningkatan kejadian penyakit asam lambung pada masyarakat, terutama pada remaja, dan gaya hidup ini mempengaruhi fungsi saluran pencernaan sehingga memperbesar risiko terjadi gangguan pada lambung seperti penyakit reflux gastroesophageal yaitu GERD. Pentingnya edukasi tentang pola hidup sehat menjadi langkah strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mencegah penyakit, dan memperbaiki kualitas hidup. Dengan pendekatan edukatif, masyarakat dapat memahami hubungan antara gaya hidup mereka dan kesehatan lambung, seperti menyebarkan kebiasaan yang lebih sehat untuk menurunkan prevalensi penyakit ini. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.